Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Sabtu 28 Maret 2026. Renungan kita berjudul Kasih yang mengalir dari pena. Firman Tuhan kami ambil dari Amsal 31 ayat 8-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Tahun 1940, seorang diplomat Jepang bernama Chiune Sugihara bertugas sebagai konsul di Kaunas, Lituania pada masa awal Perang Dunia Kedua. Saat itu, ribuan pengungsi Yahudi melarikan diri dari Polandia yang sudah dikuasai Nazi, mencari jalan keluar untuk menghindari pembantaian. Satu-satunya rute aman adalah melewati Uni Soviet menuju Jepang, lalu ke negara-negara lain yang menerima mereka. Namun untuk bisa lewat, mereka memerlukan visa transit Jepang. Masalahnya, pemerintah Jepang menginstruksikan Sugihara hanya memberikan visa kepada mereka yang memiliki dokumen perjalanan lengkap dan dana yang cukup. Syarat yang hampir mustahil dipenuhi oleh para pengungsi yang kelaparan dan ketakutan. Sugihara tahu bahwa jika ia mematuhi aturan itu, hampir semua dari mereka akan mati di tangan Nazi. Setelah berdoa dan berdiskusi dengan istrinya, Yukiko, ia memutuskan untuk mendengar suara hatinya, meskipun berarti melawan perintah resmi dan mempertaruhkan masa depannya. Berhari-hari ia bekerja tanpa henti, menulis tangan visa satu persatu, terkadang hingga 18 jam sehari. Ia terus menandatangani dokumen, bahkan ketika ia sudah diperintahkan untuk meninggalkan Lituania. Saat kereta yang membawanya pergi mulai bergerak, ia masih menyerahkan visa terakhir dari jendela, seolah ingin memastikan bahwa ia telah melakukan semua yang ia bisa lakukan. Diperkirakan sekitar 6.000 orang Yahudi berhasil selamat dari Holocaust berkat visa yang ia keluarkan. Namun, setelah perang, Sugihara tidak mendapat penghargaan. Justru karier diplomatiknya berakhir. Ia hidup sederhana dan nyaris dilupakan. Hingga di kemudian hari, dunia mengakui jasanya dan memberinya gelar Righteous Among the Nations dari Yad Vashem di Israel. Kisah Sugihara mengajarkan bahwa keberanian membela yang tertindas dan berbelas kasihan seringkali menuntut pengorbanan besar, bahkan ketika dunia tidak memberi penghargaan. Firman Tuhan berkata, "Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka." Ayat ini awalnya adalah nasihat seorang ibu kepada Raja Lemuel agar ia menjadi pemimpin yang adil dan membela mereka yang tidak mampu membela diri. Namun prinsipnya berlaku bagi setiap orang percaya. Sugihara menjadi teladan nyata dari panggilan ini. Ia memilih bertindak demi kehidupan ribuan orang, meski harus melawan perintah dan kehilangan kariernya. Tuhan memanggil setiap orang percaya untuk berani bersuara dan bertindak bagi mereka yang lemah dan tertindas, meski itu berarti mengambil resiko. Namun, kasih dan keadilan Allah
menuntut kita untuk melampaui kepentingan pribadi. Karena melalui tindakan kasih yang berani, Tuhan dapat memakai hidup kita untuk membawa perubahan dan harapan bagi banyak orang. Kata-kata bijak hari ini, keberanian yang lahir dari kasih akan meninggalkan jejak yang tak terhapus oleh waktu. Sebuah renungan yang indah. Mari kita akhiri bersama-sama dengan berdoa. Bapa, ajarku untuk berani mengasihi tanpa syarat. Berilah aku hati yang siap berkorban demi kebaikan sesama. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Sungguh suatu renungan yang mengharukan dan yang sangat inspiratif. Ayo, jadilah orang-orang benar di tengah-tengah bengkoknya dunia ini. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.